Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengantar ekonomi makro ingin menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nurlinda, kedua Zahratun Hasanah, ketiga Faiqatur Rahmah, dan keempat Nurrahma Mutiara Soleh. Dalam materi pembayaran internasional terdapat 6 pembahasan pokok. Yang pertama, pengertian neraca pembayaran internasional yang akan disampaikan oleh Nurrahma Mutiara Soleh. Kedua, tujuan neraca pembayaran internasional yang akan disampaikan oleh Zahratun Hasanah. Ketiga, struktur neraca pembayaran internasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurlinda. Keempat, pengertian balance dalam neraca pembayaran internasional yang akan disampaikan oleh Faiqatur Rahmah. Kelima, ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional yang akan disampaikan oleh Faiqatur Rahmah. Dan keenam, proses penyeimbangan neraca pembayaran internasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurlinda. Berikut penjelasannya. Pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal. Menurut Papanger tahun 1973, neraca pembayaran internasional memiliki sebutan neraca pembayaran yang disingkat dengan NP atau neraca pembayaran luar negeri yang disingkat dengan NLPN. Tujuan neraca pembayaran internasional ada 5, yaitu yang pertama, mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Yang kelima, mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Struktur neraca pembayaran internasional terdapat 4 poin. Yang pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari seluruh transaksi yang tercatat dalam setiap komponen transaksi berjalan. Garis besarnya meliputi perdagangan barang, jasa-jasa, penghasilan, dan transfer. Kedua, transaksi modal dan keuangan. Transaksi modal dan keuangan menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari seluruh transaksi yang tercatat dalam setiap komponen transaksi modal dan keuangan. Transaksi ini menyebabkan bertambah dan berkurangnya aset. Garis besarnya meliputi transaksi modal dan transaksi keuangan di luar cadangan devisa. Ketiga, perubahan cadangan devisa. Transaksi keuangan yang menyangkut cadangan devisa merupakan pos yang menampung surplus dan defisit neraca pembayaran. Garis besarnya meliputi emas moneter, reserve portion in the fund, special drawing right, dan valuta asing. Dan keempat, selisih perhitungan. Selisih perhitungan merupakan komponen penyeimbangan neraca untuk menampung selisih atau perbedaan antara pencatatan di sisi kredit dan di sisi debit. Pengertian balance dalam neraca pembayaran internasional. Konsep balance atau keseimbangan dalam neraca pembayaran dapat dikatakan sebagai keseimbangan dalam arti yaitu ada 3. Basic balance, yaitu terdiri dari balance dalam transaksi yang sedang berjalan current account, balance ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Yang kedua, basic transaksi autonomous, yaitu terdiri dari basic balance ditambah dengan aliran modal jangka panjang. Ketiga, liquid balance. Liquid balance ini dikembangkan di Amerika Serikat. Perbedaan dengan balance autonomous yaitu dalam pelakuan transaksi jangka pendek. Tidak seimbangan neraca pembayaran internasional yaitu timbul dengan adanya gelombang konjuntur yang terjadi dalam perekonomian dalam negeri atau perekonomian negara lain. C.P. Kindleberger mengatakan bahwa tidak sesuai gelombang konjuntur terjadi dalam suatu perekonomian akan mengakibatkan terjadinya cyclical disequilibrium neraca pembayaran internasional apabila negara tersebut mempunyai elastis pendapatan yang sama, maka gelombang konjuntur bekerja pada waktu yang bersamaan.
Proses penyeimbangan neraca pembayaran internasional ada 3 poin. Yang pertama, tingkat harga. Neraca pembayaran yang surplus dapat menyebabkan bertambahnya uang yang beredar. Sebaliknya, neraca pembayaran defisit akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Pertambahan uang yang beredar menyebabkan kenaikan harga. Dan sebaliknya, berkurangnya uang yang beredar menyebabkan penurunan harga. Kedua, tingkat kurs. Dalam penyeimbangan melalui tingkat kurs ini adalah devaluasi untuk defisit dan revaluasi untuk surplus. Keberhasilan devaluasi untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakseimbangan tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran valuta asing. Dan ketiga, sektor moneter. Pendekatan sektor moneter neraca pembayaran menganggap bahwa timbulnya ketidakseimbangan neraca pembayaran karena ketidakseimbangan portofolio, yaitu saldo kas yang terjadi berbeda dengan saldo kas yang diinginkan masyarakat. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.